ini loh tempatnya, lu main di sini aja gitu kasarnya Buat gitu kan. setting motor. Iya gitu. Iya. Mau dibikin event ya bikin event, tapi kalau lagi nggak ada event mereka tetap bisa pakai gitu. Nah itulah, Cuma itu sih. besar harapan kita juga dari Dinas Perhubungan hasil dari seminar kita hari ini. Harapan besar kami di Spora bisa mendengar, IMI juga bisa mendengar bahwa pembalap-pembalap liar itu nggak hanya berhenti ketika diberikan atau dilakukan event. Iya. Event itu sifatnya sebulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sedangkan motor nggak mungkin. Dia mau balapan 3 bulan sekali, motor cuma disetting pas 3 bulan sekali. Iya. Karena disetting per 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kita harus tes motornya prima apa enggak. Setiap pemainnya pun kita setting bisa 2-3 kali. Iya. Dan memang kita ada tempat. Ada di wilayah sekitaran ini apa? Keranggan namanya. Teranggan. Ya itu di pinggir kali Cisadane. Oke. Itu ya. Memang udah lagi zamannya Ibu Airin menjabat. Kami sudah mensosialisasikan itu. Bahkan Ibu pun sudah menyetujui tempat tersebut. Oke, terima kasih. Kebetulan saya lagi ada di acara Sosialisasi ya, sama edukasi untuk pelajar terkait pentingnya keselamatan, jauhi dari balap liar. Oh, jadi berarti ada kesinambungan nih antara keselamatan dan aku lihat kan barusan tadi juga emang ada kolaborasi kepolisian, Disub sama IMI. Sama IMI. Jadi mungkin di samping keselamatan atau enggak tata tertib lalu lintas dari kepolisian ada hubungannya juga sama tingkat-tingkat anggap kasarnya kenakalan remaja di urusan balap liar gitu ya. Betul. Mencari jati diri ya. Jati diri. Jati diri. Belasan tahun loh ya. Oke, Bang Gian, aku nyebutnya apa nih nama panggilnya? Apa ya? Ya santai aja lah. Abang. Abang boleh. Oke. Bang Gian, ini adalah program mungkin bisa dikatakan pertama di Tangsel ya. Pertama banget ya. Pertama banget. Dilakukan seminar ini. Dilakukan seminar ini. Rencananya akan ada seminar-seminar berikutnya di kota-kota lain kah? Atau di Tangsel pindah-pindah tempat maksudnya? Oke. Mungkin ini saya sampaikan pertama kali seminar kita terkait keselamatan yang memang kita hadirkan langsung narasumbernya itu dari pembalap, awalnya dari pembalap liar, namun dia tahu akan resikonya balap liar, dia ikuti secara alur balap resmi. Itu Rian Syah atau yang biasa kita kenal Rian Mee. Jadi ya ini adalah prototipe ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan, bisa menjadi bentuk awal mula langkah yang dilakukan oleh dinas terkait dari pemerintahan daerah di Kota Tangerang Selatan bisa memberikan suatu prototipe ataupun motivasi untuk dinas-dinas ataupun pemerintahan daerah yang lain di Provinsi Banten bisa mengakomodir atau bisa memfasilitasi ruang lingkup pembalap liar. Jadi agar berkurangnya adanya korban jiwa, kecemasan orang tua. Karena saya juga sebagai orang tua pastinya ada rasa cemas nih kalau anak sudah mulai mencari jati diri, karena SMP SMA itu pasti mereka mencari jati diri. Iya betul. Baik dari bakat-bakatnya semuanya, gitu sih. Terkait dengan balap liar nih, di Tangsel tuh banyakkah fasilitas yang digunakan sama mereka nih? Cukup banyak terlihatnya atau memang perkembangan dari dulu sampai sekarang deh kira-kira tuh makin parah kah atau makin menyusut kondisinya gitu? Keadaannya. Oke, jadi kalau sedikit flashback, dulu saya juga salah satu adalah pembalap liar ya. Mungkin kalau ada yang kenal Kian Bule, dari tahun 98 sampai tahun 2004 saya masih main balap liar. Itu di Tangsel sendiri saya ada di Jalan Raya Pocis, Siliwangi, ataupun Jalan Raya Puspitek, Pamulang, Pacuan Kuda, di Bintaro, dulu di depan Titan tuh. Sekarang ini malah lebih banyak. Justru lebih banyak ya? Hasil kutipan tadi. Semakin sempit, kayak jalannya malah makin banyak dipakai. Betul, karena memang sudah nggak ada ruang lagi kan. Mereka, wah ini ruang yang besar, banyak polisinya, pasti dijaga sama polisi. Maka tempat-tempat yang kecil pun dipakai, sehingga masuk ke dalam kawasan developer perumahan dipakai. Ini ada kita liputan dari liputan 6 tahun 2022, 9 April, itu tepatnya di Jalan Geraha Raya.
Perigi ini kan kawasan Perigi. Iya, ini kawasan Perumahan ya? perumahan. Perumahan. Ini masih dipakai karena memang ya lahan-lahan besar tetap dipakai. Cuman lahan kecilnya bisa dipungsikan juga. Tidak ada fasilitas kan. Seperti itu. Iya. Tadi juga Pak Polisi menyampaikan dari Pak Febri dari Polres Tangerang Selatan sampai mendapatkan tamparan keras sedikit banyaknya nih ya bahasanya tadi. Balap di depan kantor Polres loh. Depan kantor Polres. Ini bukan lagi mereka balapan di jalan umum atau jalan perumahan, di depan Polres. Mereka sudah melakukan balapan karena memang tidak ada ruang dan fasilitas yang terperhatikan dari sisi bakat otomotif ya. Ruangannya semakin sempit ya bisa dikatakan ya, semakin Betul. sempit dan semakin terlihat ramai, semakin gitu ya. Terus wilayah atau kolaborasi yang ideal tuh dengan siapa aja sih? Di sub, kepolisian sama ini atau apa gitu. Sebetulnya di sub ini saat ini adalah penggagas yang memang tidak ada kaitannya dengan dunia otomotif. Oke. Betul, karena Viewer di sub itu hanya menjalankan aktivitas terkait seksi keselamatan dari bidang pengendalian, pengembangan dan keselamatan. Bidangnya P2K. Ada di Dinas Perhubungan itu bidang P2K, di bawahnya ada seksi-seksinya, ada seksi keselamatan, seksi pengembangan, seksi pengendalian. Kalau yang kita lihat Gatur Lalin di jalan, itu adalah seksi pengendalian operasional. Jadi memang kenapa sih kami melakukan seperti itu? Kami melihat banyak ataupun ada korban jiwa, korban kecelakaan dari remaja-remaja yang menggunakan fasilitas jalan umum, baik itu jalan kawasan perumahan untuk dilakukan atau dijalani bakat mereka di dunia otomotif, sehingga terjadilah timbul bahasa balap liar karena memang tidak terfasilitasi. Kami mengambil tema ini tujuannya agar bisa mendorong ataupun bisa diambil hikmat dari kegiatan hari ini oleh Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, baik dari asosiasi ataupun komunitasnya yang biasa kita kenal dengan IMI ya, Ikatan Motor Indonesia, dan pihak kepolisian. Pastinya dengan pihak pemerintah daerah sebagai pemimpin daerah, wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah ataupun dari pihak provinsi, ini bisa menjadi sorotan baik dalam sisi memberikan solusi kepada remaja-remaja yang mencari jati diri terkait bakat otomotifnya. Walaupun mungkin bisa dikatakan hampir dikatakan dalam tanda kutip nggak ada kaitannya gue sama balapan misalnya gitu kan, nggak ada kan? Gue cuma pengen tertib aja urusannya. Betul. Gitu kan, cuma pengen tertib aja. Tapi gara-gara lu jadi nggak tertib nih urusannya gitu kan. Betul. Mungkin ya kasarnya gitu ya. Betul. Walaupun ini adalah pengalaman abang juga saat di tahun 90-an melakukan hal yang sama gitu. Kan. Jadi efek atau pernah merasakan hal yang sama, pernah menjadi pemerannya pernah jadi sosok orang yang khawatir. Betul. Khawatir sama anaknya, sama keponakan, adik. Iya, kekhawatiran sama lingkungan semua masyarakat gitu. Betul. Nah, mudah-mudahan di Tangsel ini ada tempat yang ideal ya, maksudnya untuk tempat treknya. Mereka sih sebenarnya jujur berharap setiap hari ada. Maksudnya mereka cuma bukan event sebenarnya, bukan event banget sih sebenarnya, tapi mereka cuma butuh ini loh tempatnya, lu main di sini aja gitu kasarnya gitu kan. Setting motor. Iya, gitu. Iya. Mau dibikin event ya bikin event, tapi kalau lagi nggak ada event mereka tetap bisa pakai gitu. Nah, itulah. Itu sih. Besar harapan kita juga dari Dinas Perhubungan hasil dari seminar kita hari ini. Harapan besar kami di Dispora bisa mendengar, IMI juga bisa mendengar bahwa pembalap-pembalap liar itu nggak hanya berhenti ketika diberikan atau dilakukan event. Iya. Event itu sifatnya sebulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sedangkan motor nggak mungkin. Dia mau balapan 3 bulan sekali, motor cuma disetting pas 3 bulan sekali. Karena disetting per 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kita harus tes motornya prima apa enggak. Setiap pemainnya pun kita setting bisa 2-3 kali. Iya. Dan memang kita ada tempat buat melakukan bakat kita di dunia balap, tapi jauh di Sentul ya, dan itu bukan teritorial wilayah kita. Dan nggak semuanya masyarakat ataupun remaja-remaja yang menyalurkan hobi bakat otomotifnya itu memiliki biaya. Jadi mereka kadang-kadang kalau bicara sepak bola ya bang ya, brother ya, kalau sepak bola itu pemain tarkam kalau disorot sama pelatih-pelatih yang cerdas,
di hire, ditarik ke salah satu klub bola, jadi bagus. Jadi Sama mekanik pun Iya. bengkelnya kecil, mekaniknya biasa, jokinya biasa, tapi kalau dia memang ada luck ataupun ada hokinya gitu, Allah kasih kita rezeki, motor aja dikenceng, jokinya pas banget, disorot sama bengkel-bengkel besar. Ini di hire, direkrut bisa lebih besar. Iya. Jadi ya nyalurin bakat itu nggak hanya harus bengkelnya harus besar, mekaniknya sudah harus ternama, nggak perlu. Karena tadi kita lihat di dalam juga Rian Mee nggak tentu harus besar langsung. Iya. Dia dari bengkel kecil dulu. Saya paham betul Rian Mee itu dari bongkar Vespa sendiri saat SMP. Terus dia balap Mio itu dari tahun 2000-an, 2008 atau 2009 balap Mio. Saya sering ngawal dampingin karena saya salah satu ya bisa dibilang kakaknya Mee ya, abang-abang Mee ya. Kalau dibilang senior, nggak ada senior dan junior karena bicara di sini ada toleransi etika. Oke, itu aja. Jadi saya tahu persis perjuangan para pembalap sedikit banyaknya khusus untuk Mee saya tahu. iya. Kan kalau memang ada fasilitas atau sebuah tempat gitu ya, orang pencari bakat gampang nemuinnya. Pasti. Bisa jadi kan? Betul banget. Misalnya gini, brother. gue pengen nyari pembalap yang bagus nih, balap brak gitu. Ya lihat deh mesti tuh. keluar malam-malam kan nggak Betul, mungkin nggak ya. perlu. Jam 2 jam 3 mesti keluar ke situ. Kadang-kadang jam 2 jam 3 dia datang, balapan enggak ditangkap polisi ya. Karena dianggapnya sebagai timore kan rame-rame. Padahal lagi nyari bakat ya kan. Mereka jadi punya kesempatan atau punya potensi atau kesempatan yang bisa Tersalurkan. kalian bakat tersalurkan gitu sih. Mantap. Oke bang, makasih banyak bang Gian. Siap, brother. Di atas roda pasti ada harapan yang harus terrealisasi. Amin. Semoga apapun yang di atas roda tidak bisa menjadi di bawah roda. Selalu di atas. Selalu di atas roda. Oke, sekarang gue sama ketua ini Tangsel, Pak Haji Barudin. Progres apa yang udah dijalanin sampai saat ini Pak Haji nih untuk fasilitas yang direncanakan dari ketiga pihak ini nih? Jadi memang kita kebetulan di Dinas Perhubungan Tangsel, ini Tangerang Selatan dan Polres Tangerang Selatan, kita memang selalu kolaborasi ya. Ada bentuk apapun kegiatan otomotif kita selalu koordinasi dengan mereka. Dan untuk masalah balap liar, ya udah santer lah bahasa di Tangerang balap liar gitu, kedengeran kemana-mana. Ya, kita insya Allah ya ingin memberdayakan mereka dalam arti memfasilitasi gimana caranya mereka ini terarah dan terwadahi gitu kan. Kan kita sudah jauh-jauh hari memang ada inceran sih tempat di Tangsel gitu. Ya memang jauh lah dari pemukiman penduduk. Ada di wilayah sekitaran ini Keranggan namanya. Keranggan. Ya itu di pinggir Kali Cisadane. Oke. Itu ya memang udah lagi zamannya Ibu Airin menjabat. Kami sudah mensosialisasikan itu. Bahkan Ibu pun sudah menyetujui tempat tersebut. Cuman sampai detik ini memang kita masih terkendala sosialisasi dengan dinas-dinas terkait lainnya mungkin ya gitu. Oh iya. Nah, lahan itu milik siapa tuh? Pemerintah. Pemerintah. Itu PASUM, Pak. Jadi jatuhnya kalau kita sebut GSS, garis sepadan sungai. Oke, dan itu punya luas berapa tuh? Itu ya kalau kita lihat luas, kalau untuk sarana kegiatan kita ya otomotif sangat layak. Sangat layak. Iya, sangat layak karena itu berkisaran dari 10 sampai 20 hektar tuh lahan pinggir jalan, pinggir kali ya, GSS sebutannya. Dan itu tidak boleh ada bangunan permanen kalau di peraturan GSS. Mungkin kalau hanya sirkuit kan hanya flat, mungkin boleh. Tapi ini bakal permanen ya? Insya Allah kita lagi sedang usahakan itu. Nah, yang sudah dihadapi kira-kira programnya, misalnya Pak Haji akan ke arah mana lagi nih? Misalnya menemui siapa lagi kayak untuk bisa berjalan? Ya sebetulnya tinggal ini apalagi nih momen ya. Iya. Ini momen kita 2026 itu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi ya, Tangsel. Itu jadi tuan rumah. Mungkin dengan terjadinya momen ini, insya Allah kita mungkin ada percepatan untuk pembuatan sirkuit tersebut. Oh berarti ini udah ada target ya? Target itu kapan tuh Pak Haji? Kemarin waktu rapat KONI dan Dispora
mereka sudah merencanakan, insya Allah di 2024 sudah mulai berjalan. Oh, Mudah-mudahan aja. baru berjalan atau udah jadi rencananya? Baru mau jalan 2024 Baru mau jalan karena kan semua peraturannya memang lagi digodok di semua dinas. Bahkan kemarin terakhir saya juga disuruh mengajukan set plan, proposal dan sebagainya oleh Dispora ya. Itu udah diproses. Iya. Jalan. Dengan Dishub sendiri kami akan ada kerjasama juga lain dengan ini. Itu salah satunya lahan mereka ya Dishub yang terminal Terbengkalai kita akan buat sirkuit untuk road race. Cuma bukan sirkuit sebutannya, jatuhnya safety riding Dinas Perhubungan Kota Tangsel. Oh. Tapi bisa dimanfaatin nggak Bisa tuh? manfaatkan untuk road race karena luasnya layak. Lebarnya 100, panjangnya 120. Mungkin cuma untuk latihan aja kali ya? Ya, untuk latihan bisa, untuk kelas-kelas di bawah Pego cc-nya layak. Oh, masih layak Masih ya? layak. Jatuhnya kan kita itu sirkuit nanti bentuknya knockdown. Oh. Karena bentuk tanah kotak itu kita aspal flat nanti. Itu punya Dishub ya. Itu insya Allah kita lagi digodok juga itu di Perwal kemarin sudah turun di Raperda udah lolos kemarin. Oke deh. Semoga terrealisasi ya, Pak Haji. Amin. Amin.